Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gue. Kali ini gue mau bahas tentang jokes. Sorry, it's not a joke, but it's a juke. Sebuah produk dari Nissan yang bentuknya sangat menarik, yang bisa orang bisa suka sama sekali atau bahkan benci sama sekali. Nah, langsung kita kepoin bareng aja. Mode eco teman-teman. Ini lemot banget ekonya, lu perlu nginjek gas dalam-dalam untuk bisa benci banget. Tapi kalau nggak salah ini mobil pernah masuk di 10 or 5 Ugly Car Ever Made seperti ini. Emang kayak tangki mobil ya, lu bayangin deh. Ini di sini tangkinya, di sini penumpangnya. Pokoknya si Jukes ini emang bener-bener mobil yang ini menurut gua gimana ya, agak revolutif di tahunnya dia, karena pada waktu dia muncul itu mobil-mobil emang desainnya sangat membosankan, dan Juke hadir dengan desain yang bisa dibilang sangat berbeda ketimbang pabrikan lain teman-teman. Kayak ini nih, kayak headlamp. Kalau sekarang lu ngelihat expander headlampnya di bumper, dia udah duluan dari tahun 2011 teman-teman. Dan ini lampunya ada 3 layer nih. Ini lampu sen dan lampu senja, lampu utama, dan juga di sini ada fog lampnya di sini. Jadi dia tiga layer seperti ini. Kemudian grillnya seperti ini, standar Nissan, ada V motionnya. Dan kalau teman-teman lihat dari depan ini emang apa ya, ada 3 kemiripan. Ada yang bilang kayak badut, ada yang bilang kayak kodok, atau ada yang bilang kayak joker. Pokoknya desainnya itu emang bisa dibilang sangat nyeleneh. Menurut teman-teman gimana desainnya? Coba taruh di kolom komentar. Nah, sama kayak di depan, di sampingnya juga dia nih apa ya, cukup beda juga nih. Bisa dibilang dia nih desainnya konsisten banget. Di depannya kayak kodok, di belakangnya itu juga mirip kayak kodok juga. Dan ini nih heritage-nya dari Nissan Terrano juga kayak gini bukannya, yang diikuti oleh Honda HR-V. Terus dia lupa, tadi gua cerita dia udah keyless entry di sini dan spionnya ada di sini. Nah, standar nih ada upper fender, kemudian keladingan hitam seperti ini, dan peleknya ini seperti ini. Dia pakai ring 17 dibalut dengan profile ban 215/55, dan remnya udah cukup lengkap nih, ada ABS, ABD dan BE. Tapi di belakang dia masih drum biasa teman-teman. Tuh desainnya kayak gini, kacanya lama-lama menyempit seperti ini, nyaris kayak coupe. Tapi di belakangnya juga aneh. Mau tahu nggak belakangnya seperti apa? Nah tuh teman-teman bisa lihat sendiri, belakangnya ini juga gimana ya, kodok banget nggak sih? Depannya kayak kodok, belakangnya juga kodok. Intinya ini konsisten banget desainnya. Dan emang kalau lu bawa di jalan gitu ya, ngelihat Juke itu emang agak apa ya, masih terlihat beda gitu, even di tahun sekarang teman-teman. Nah, ini ada bacaan Juke. Terus model lampunya masih seperti ini, masih bohlam biasa, dan desainnya ini bumerang banget begitu tuh. Bumerang seperti ini. Kemudian ada badge Nissan, dan bagusnya di sini dia nggak dikasih chrome, jadi nggak terlihat gimana ya, nggak terlihat norak gitu. Lumayan oke nih, nggak dikasih chrome seperti ini. Sensor parkir 2 buah, dan di sini ada semacam kayak diffuser dan mata kucingnya. Kemudian di sini ada third brake lampnya sampai menjulur ke bagian atas sini. Ada rear defogger, kemudian ada wiper, dan itu aja. Oh ya, di sini juga ada bacaan Pure Drive Xtronic CVT, artinya ini mobil udah CVT teman-teman. Bagaimana dengan kelapangan bagasinya? Coba kita buka. Sorry, ini juga ada yang unik dari lampunya. Jadi kalau teman-teman buka nih, kalau teman-teman buka itu duduk di sini, lo bisa naruh botol di sini buat camping, oke juga nih. Dan bagasinya seperti ini. Kalaupun ini kurang, lo bisa menambah volumenya dengan melipat bagian tengahnya sehingga dia jadi rata lantai teman-teman, seperti ini. Tapi menurut gue sih ini sempit teman-teman. Nah, itu aja bagian eksteriornya. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam.
Dan dalamnya ini bisa dibilang ya, karakter desainnya itu sama kayak di eksteriornya teman-teman. Kalau di eksteriornya itu ngebulet-bulet, banyak bohai-bohainya, ini di dalam juga seperti ini teman-teman. Tapi menurut gua desainnya tuh lebih apa ya, lebih adapt ke mata gitu. Artinya kalau lu lihat ini desainnya emang ngebulet-bulet gini, tapi nggak norak gitu, masih enak dan terkesan futuristik gitu. Padahal ini tahun 2014 unit ini teman-teman, dan dalamnya seperti ini. Sebentar kita nyalain dulu. Dan untuk nyalainnya, dia di tahun 2012 Jux tuh pertama kali hadir di Indonesia itu tahun 2011, tapi ini unit tahun 2014 dan udah nggak harus nyolok-nyolokin kunci. Dia udah ada fasilitas engine start stop button teman-teman, artinya udah nggak perlu nyolok-nyolok kunci. Cukup bisa diapresiasi untuk mobil di tahun itu ya, karena rival-rivalnya pada waktu itu belum ada yang seperti ini kalau nggak salah, koreksi kalau salah. Dan satu gimmick dari Jux yang cukup bikin pada waktu itu apa ya, sedikit lebih canggih daripada rival-rivalnya adalah dia punya ini nih, yang kalau Nissan bilang itu icons teman-teman, integrated control system, dimana di sini ada tombol dan ada semacam layar ya. Kemudian di sini ada bacaan climate dan di mode. Kalau kita pencet climate nih, itu yang muncul beberapa pengaturan AC nih, kayak gini nih. Ada pengaturan arah semburan, kemudian pengaturan di sini rear defogger maupun front defogger, kemudian besaran fan speednya. Tapi kalau kita pencet ke D mode, driving mode ya, D mode lagi tuh, dia bakal muncul driving mode-nya teman-teman. Dan ini hurufnya juga berubah. Kalau teman-teman pencet lagi nih ke climate, dia muncul tuh AC beserta simbol-simbol atau pengaturannya, simbol dari pengaturannya. Tapi kalau teman-teman pencet di mode, driving mode, itu hurufnya berubah. Ini di zamannya cukup oke ya, walaupun terasa gimmick, tapi cukup menghibur teman-teman. Dan di sini driving mode-nya ada normal, ada sport, dan juga ada eco nih. Ada eco, sport, normal. Dan di sini ada semacam kayak gimmick torque-nya juga nih. Tuh kalau kita gas dia bakal Kemudian ada juga di sini setup tuh, bisa nyetel beberapa pengaturan, ada display brightness, button brightness, terus ada pengaturan select language-nya, select unit, clock time tuh, dan lain-lain. Ada juga driving information, udah berapa jam teman-teman bawa mobil ini, atau udah berapa lama teman-teman bawa mobil ini. Kemudian juga ada di sini ekonomi info, ini kayak fuel ekonominya nih, ada di sini. Tuh, di atasnya ada layar entertainment. Di sini bisa buat Bluetooth, kemudian SD card dan aux, tapi belum kayak sekarang lah ya. Mobil-mobil sekarang ada Android Auto atau Apple CarPlay, tapi ini udah cukup kok kalau buat gua. Kalau buat teman-teman nggak tahu nih yang teknologi banget gitu, cuman kalau buat gua sih ini udah cukup teman-teman. Dan ada yang menarik nih, kalau biasanya tombol hazard tuh di sini ya atau di mana gitu, ini di sini mencolok banget tuh seperti ini. Jadi kalau lu masuk nih, pertama yang lu lihat pasti ini tombol hazard, udah bentuknya tuh lekukan seperti ini, terus ada di tengah begini. Ini juga cukup apa ya, hal yang sedikit kontroversial dan agak sedikit lucu gitu, ditaruh di sini tombol hazard ya teman-teman. Dan dia nih yang lucunya lagi juga adalah di sini tuas transmisi CVT-nya itu bentukannya banyak yang bilang dulu tuh ini kayak atau inspired by tangki Moge teman-teman tuh, seperti ini. Emang kayak tangki Moge ya, lu bayangin deh, ini di sini tangkinya, di sini penumpangnya. Pokoknya si Jux ini emang bener-bener mobil yang apa ya, banyak hal-hal yang lucu dan bahkan menarik. Lanjut lagi, joknya ini bahannya seperti ini, kain seperti ini, cukup enak didudukin dan
Ini posisi mengemudinya untuk gue yang tinggi 181 juga terhitung cukup ergonomis. Gue masih bisa nemu setup duduk mengemudi gue yang nyaman teman-teman. Ditambah ini setirnya udah bisa tilting, tapi sayangnya belum teleskopik teman-teman. Nih tuh udah bisa tilting tapi belum teleskopik. Kalau ditambah teleskopik mungkin lebih better kali ya. Setirnya 3-spokes begini, dia udah ada pengaturan ini nih buat entertainmentnya atau steering tombol untuk di sistem entertainmentnya, volume dan menu, pokoknya semacam itu. Dan speedometernya ini mirip kayak speedometer RGR kali ya, atau Fiction gitu. Tapi gue ngehnya nih warna semacam silver ini ngehnya kayak di Suzuki RGR tuh yang 2 tak motor-motor tahun 90-an. Ini cukup menarik banget. Ada lagi yang menarik, nanti gue kasih tahu. Tapi kita ngomongin instrumen cluster speedometernya. Dan sebenarnya sederhana aja, masih analog untuk penunjuk putaran mesin maupun penunjuk kecepatan teman-teman. Kemudian di sini ada berbagai info juga tuh, ada fuel consumption tapi masih per 100 km ya tuh seperti ini. Kemudian ada info bahan bakar di sini atau fuel gauge. Kemudian ada penunjuk suhu mesin dan ada indikator posisi dari tuas transmisi CVT-nya. Intinya masih sangat sederhana teman-teman. Tapi yang lucu adalah di atas instrumen cluster speedometer itu dia ada semacam kayak topi yang bentuknya seperti ini dan di tengahnya itu bolong. Gue nggak tahu nih fungsi bolong ini buat apa. Mungkin buat aerodinamis lah. Kok aerodinamis? Kan ini di dalam bro, masa ada bolong kayak gini. Dan ini cukup hal yang unik juga dari si Jux. Tuas transmisi tadi gue udah ngomong ya, dia transmisinya CVT. Kemudian handremnya masih pakai otot seperti ini juga penempatannya, positioningnya menurut gua ya itu agak terlalu kurang enak gitu. Kenapa nggak ditaruh di sebelah sini? Ini malah ditaruh di sisi yang agak dekat dengan sisi penumpang teman-teman. Dashboardnya ini emang masih plastik-plastikan, tapi ini plastiknya cukup solid dan nggak melenyet teman-teman. Airbag di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang teman-teman. Lanjut lagi, lampu baca standar lah ya, masih kuning tuh seperti ini. Bisa nyala kanan kiri atau bisa nyala semua ya, standar lah. Matiin dulu. Sun visor udah ada kacanya di sisi pengemudi. Di sisi penumpang coba kita lihat juga udah ada kacanya. Door trimnya oke, masih plastikan semua tapi nggak masalah. Biasanya plastik tuh untuk cuaca di Indonesia itu cenderung lebih awet ketimbang soft touch teman-teman. Dan tempat lagi buat buka pintunya juga ini cukup unik seperti ini. Dia dikasih lapisan semacam kayak chrome kayak gini. Power window-nya dia auto down dan juga auto up, tapi masih di sisi pengemudi doang. Di sini side pocket ya, itu nggak gede-gede banget tapi cukup untuk naruh satu botol teman-teman. Buat naruh kunci yang tadi gue bilang di sini tuh. Kemudian ruang akomodasi di sini nggak terlalu besar banget tapi terhitung cukup lah. Cup holder di sini ada 2 buah teman-teman. Tuh ada 2 buah dan di sini ada soket 12 volt buat ngecas handphone. Dan spionnya ini udah auto folding ya, artinya ketika teman-teman matiin mesinnya dia bakal ngelipat sendiri, dan ketika teman-teman nyalain mesinnya dia bakal nge-retract sendiri, ngebuka sendiri. Udah cukup oke sih ini. Seperti itu aja kayaknya di depan ya. Sekarang kita coba move ke bagian belakang. Yuk. Wow, sempit. Bagian belakang ini hitungannya sempit,
di depan nih, kursi depan setup pengemudi gue, tapi untuk gue ya yang tingginya 181 emang nggak banget sih. Dan ini cenderung tegak. Intinya kalau orang dewasa setinggi gue itu bisa dibilang tidak nyaman duduk di row keduanya dari si jokes ini. Dari si jokes ini. Kok jokes sih? Jokes bukan jokes, bercanda mulu. Nah, terus headroom juga ini ngepas karena dia atapnya tuh cenderung landai ke belakang. Jadi di sini emang tuh ngepas banget. Ini intinya nggak nyaman untuk orang dewasa setinggi gua ya. Kemudian headrest 3 buah dan nggak ada untuk sandaran tangan atau handrestnya. Tapi di sini ada ruang akomodasi buat naro-naro something gitu. Tuh, seperti ini teman-teman. Itu aja sih di bagian tengahnya yang menurut gua ya itu kurang nyaman untuk orang setinggi gua. Joknya terlalu tegak, kemudian nggak ada handrestnya, dan ini space-nya untuk legroom itu bisa dibilang gua nggak dapat space sama sekali, walaupun jok depan ini agak melengkung ke dalam. Itu aja sih di bagian interiornya. Kita coba cek bagian mesinnya, yuk. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya teman-teman. Dan Nissan Juke yang dijual di tanah air sendiri menggunakan mesin 1500 cc dengan kode mesin HR15DE. Ini mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Livina maupun Nissan Evalia. Mesin HR15DE yang digunakan oleh Juke itu mengeluarkan output tenaga sebesar 114 horsepower pada 6000 rpm dan torsinya ini mencapai 148 Nm pada 4400 rpm. Dan ini sedikit lebih besar ketimbang Nissan Livina dan Evalia teman-teman, karena mungkin ada settingan ECU-nya yang sedikit berbeda daripada si Livina dan juga Evalia. Dan tenaga tersebut diteruskan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT teman-teman. Artinya si Juke ini adalah mobil berpenggerak roda depan. Lalu seperti apa nih rasa mesin tersebut pada Nissan Juke? Kalau kita langsung bawa jalan aja nih, pasti pada penasaran kan? So kayaknya langsung kita tes bawa jalan aja ini mobil. Ini kita coba si Juke, dan jujur ini ketika pertama kali gua masuk ke kabinnya, nyalain mesin dan bawa jalan mobil ini, emang sedikit butuh adaptasi lebih lama ketimbang lu bawa mobil lainnya ya, khususnya rivalnya. Si Juke ini lebih butuh waktu untuk kita beradaptasi dengan mobilnya, mulai dari visibilitas ke depan, ke samping, kemudian ke belakang. Itu dia butuh sedikit waktu. Gua tuh butuh waktu sekitar 3 menit or 5 minutes gitu. Cuman kalau lu misalkan baru bisa bawa mobil ya, kemungkinan ini butuh waktu lebih gitu untuk bisa klik atau beradaptasi sama mobilnya. Ya bahasa gue sih bisa klik gitu, bisa feeling lu bagus teman-teman. Yang pertama gue rasain ini tadi itu visibilitasnya agak sedikit kurang bagus. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ke depan ini emang commanding, cuman yang jadi patokannya itu nggak jelas teman-teman, karena dia bonetnya kan ngembung gitu ya. Yang jadi patokan itu lampu, tapi lampu itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan kalau lu misalkan mau belok ke kiri gitu ya di gang sempit, itu nggak bisa jadi patokan. Jadi bener-bener harus pakai feeling teman-teman. Tapi yang satu nilai positif dari visibilitasnya adalah ini spionnya gede banget kalau lu lihat dari
samping sini. Dan kalau lu melihat ke belakang itu kayak kacanya kan sempit gitu ya, narrow gitu. Itu nggak mining banget kaca. Maksud gue visibilitas ke belakang nggak clear banget ngeliatnya gitu, sempit gitu. Tapi oke lah. Setiap mobil kan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, teman-teman. Tapi ini AC-nya oke, AC-nya dingin. Padahal gue cuman make fan speed yang ini kan puter-puteran ya, kayak yang nggak sampai pol gitu, 1/4 gitu. Ini AC-nya cukup dingin. Kemudian suspensinya, kemarin sempat nyoba-nyoba tuh ketika di Kabupaten Bogor ya. Dia suspensinya cenderung keras dan stiff gitu, teman-teman. Artinya dia keras nih, deg gitu, cenderung stiff karakter suspensinya. Kemudian soal kekedapan kabin, ini mungkin bisa sangat subjektif ya, karena ini mobil kan umurnya udah lebih dari 5 tahun gitu. Pasti ada beberapa part-part yang membuat kekedapan kabinnya harusnya 100%, mungkin bisa 80% dari yang bawaan pabriknya ya. Tapi menurut gua di mobil ini ya, unit ini itu kekedapan kabinnya average aja sih ya. Average aja gitu, kayak suara traffic, motor, mobil tuh kayak suara truk ambulan itu masih kedengeran. Kemudian noise root juga ini masih masuk ke kabin, dan suara mesin ketika lu bejek itu terasa masuk ke kabin. Ya walaupun nggak seberisik banget, cuman ini masih masuk ke kabin, teman-teman. Dan yang gue suka dari sejumlah mobil Nissan adalah feeling remnya ya. Artinya kalau lu injek remnya itu feel-nya tuh enak gitu, nggak yang sensitif banget atau yang dalam banget. Ini feelingnya enak ketika lu injek gitu, jadi pas ketika lu ngerem. Kan ada beberapa mobil yang sensitif banget, ada yang dalam banget. Ini enak. Dan emang mobil-mobil Nissan kalau menurut gue ya, feeling remnya enak-enak, teman-teman. Kemudian posisi berkendaranya nih, atau driving positionnya. Jujur, gue yang tingginya 181 cm ya, gue masih bisa menemukan posisi duduk yang ergonomis menurut gue, teman-teman. Artinya posisi berkendaranya ini menurut gue cukup enak gitu. Gue bisa dapat posisi yang ergonomis menurut gua. Dan joknya nih sedikit ada kayak side supportnya ini yang bikin kalau lu ada di daerah perbukitan ya, lu berkendara di daerah yang berbukit dengan lika-liku jalanan, itu bisa tersanggah nih kalau lu miring-miring begini. Ini cukup bikin apa ya, nyaman lah, teman-teman. Dan ini gue masih ada di mode normal driving mode-nya. Coba kalau kita tes dulu mulai dari mode eco ekonomik. Kita coba bawa kick down. Kalau di eco lemot banget, nggak enak sih. Kalau lu keluar kota gitu ya, jangan pakai mode eco, teman-teman. Ini lemot banget ekonya. Lu perlu nginjek gas dalam-dalam untuk bisa lari gitu, walaupun larinya ya ini lemot sekali mode ekonya. Coba kita ke
mode normal teman-teman. Coba kita kick down di mode normal. Khas banget sih CVT. Ngayun begitu. Tenaganya emang cukup responsif ya, cuman ya khas banget CVT gitu. Dan kita coba deh ke mode sport. Sekarang kita coba kick down. Tuh, CVT-nya lumayan sigap dan responsif, terutama kalau lu pencet ke mode sport itu cukup responsif, dan menurut gue sih lebih enak daripada Livina L11 gitu CVT-nya. Dan ini body rollnya lumayan lah ya, nggak kerasa banget. Ini masih bisa buat manuver tuh enak gitu. Dan setirnya ini terhitung tajam gitu, tuh direct banget setirnya enak. Kayak lu buat manuver itu lu bener-bener bisa ngerasakan pergerakan dari ban, dan setirnya itu sensitivitasnya oke, teman-teman. Dan Jux ini ya, kalau buat bermanuver di gang-gang kecil seperti kayak gini, kita coba radius putar ya. Wih, M40 Mas Boy. Radius putarnya oke kok. Ini belum nggak gede gitu radius putarnya. Ini radius putarnya kecil, teman-teman. Enak sih. Kita coba bermanuver agak kenceng. Tuh, ini setirnya direct banget, enak banget. Tuh, pengendaliannya sih ini oke banget. Kalau lu driving enthusiast, suka nyetir dengan agak sedikit agresif, ini oke loh. Tuh, Matic CVT-nya enak loh sebenarnya. Cukup responsif. Cuman emang khas CVT ya, lu kayak bawa motor Matic kayak gitu. Nggak kerasa hentakan. Kayak Matic konvensional. Cuman kalau buat kenyamanan dan keiritan bahan bakar, CVT menurut gue masih jadi pilihan yang bijak, teman-teman. Nah, kayaknya itu aja vlog gua kali ini. Kalau ada yang lebih tahu tentang Nissan Jux ini, atau yang punya pengalaman tentang Nissan Jux, bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Atau kalau ada kata-kata gua yang salah dari konten ini tentang Jux, bisa teman-teman perbaiki di kolom komentar, biar kita bisa belajar bareng, sama-sama pinter dan nambah literasi kita tentang kendaraan. Sip, sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.